Permisi mas, sambil diwawancara apa boleh? Jadi selamat siang mas, saya ingin bertanya-tanya sedikit ya tentang aplikasi yang setelah dibikin sama mas, yaitu Journey Map. Jadi Journey Map ini secara umum itu aplikasi sama kayak Google Map. Nah, bedanya itu kita fokus ke trip planner sama tempat terdekat. Nah, bedanya di sini kan di Google Map itu kan kita bikin rute banyak gitu kan, kita input satu-satu kan. Misal ke Malang gitu. Misal ke Malang. Sini tuh kita men-save inputan yang kita masukin sebelumnya, jadi kita nyari rute itu nggak harus bikin perjalanan baru terus, jadi udah ke simpel dari itu kita input sebelumnya gitu. Jadi kita nggak perlu baik, jadi ini berarti gunanya untuk menyimpan beberapa rencana trip perjalanan gitu ya. Terus sama di sini kita bisa cari tempat-tempat, misal di sini misal. Nah, di sini apa langsung munculin kafe-kafe yang terdekat gitu, misal di sini. Nah, di sini kan banyak kategori juga kan. Kalian bisa milih banyak kategori. Kalau misal di sini nggak ada, kalian bisa nambah kategori baru lagi. Misal kemana gitu? Kita ke gym misal. Kan di sini kan sebelumnya nggak ada, kita tambahin gym misal. Kemudian di sini tambah gym. Nah, di sini akan muncul gym-gym terdekat gitu. Jadi kita bisa nambahin kategori sendiri yang tidak disediain di kategori awal. Jadi selain untuk membuat trip yang terencana untuk beberapa trip terencana untuk hari-hari selanjutnya, itu juga bisa ngasih rekomendasi tempat-tempat untuk pemberhentian gitu ya. Jadi ini fokus aplikasinya lebih ke lebih untuk trip planner gitu ya. Fokusnya ada dua juga sih, trip planner sama tempat terdekat ini. Selain kedua hal tersebut, apa ada fitur-fitur lain dari aplikasi ini? Mungkin begini aja sih, mungkin bisa lihat story trip planner sebelumnya gitu. Jadi kita sebelumnya udah kemana aja gitu. Misal ini ke Bangkok gitu. Terus misal kita nyari tempat terdekat di suatu daerah gitu, misal di Malang. Kemudian kita nyari tempat kafe misal di Malang. Nah, nanti muncul kafe-kafe yang di sekitar Malang gitu. Jadi kita nyari tempat nggak perlu ke sana langsung gitu. Udah langsung dari aplikasi sini. Baik. Untuk kustomisasi seperti dark mode itu apa sudah ada, Mas? Masih belum ada. Masih belum ada. Jadi kurang lebih untuk trip planner sama untuk cari-cari tempat terdekat dan juga lihat history trip yang sudah dijalani gitu ya. Berarti untuk misal rekomendasi rute gitu belum ada ya, Mas? Untuk menuju ke lokasinya begitu. Udah, ini kan bikin rute ini sudah nyari tempat yang paling cepat gitu. Oh, udah dicarikan jalan paling cepat. Udah paling gitu. cepat gitu. Berarti itu juga bisa untuk lokasi terusan gitu, misalnya Iya. di tengah-tengah pingin ke SPBU bisa berarti. Bisa. Jadi kita bisa nambah lagi gitu. Seperti itu. Oh, bisa berantai gitu lokasinya. Iya, bisa lebih, bikin 10, 100 rute bisa. Bisa sampai 100 ya. Kalau mau coba aja.
Eh, satu lagi mas tanya. Kan kita misal sudah membuat beberapa trip misalnya untuk hari ini, untuk besok. Nah, ini misalnya trip, ada satu trip yang kita udah jalani tapi yang satunya belum. Yang itu maksudnya yang masuk history itu trip yang udah jadi saja atau yang belum gitu. Yang udah dijalani aja. Jadi hari yang udah kelewat gitu. Jadi misal ini hari ini pindah ke besok gitu. Berarti yang hari kemarinnya itu hilang gitu aja atau gimana? Iya, udah hilang. Jadi history. Oh, jadi story. Kalau misal pindah BOAT atau GOAT atau apalah kalian bilang bebas, itu pakai dua kata kunci, aktivitas fisik dan pengetahuan gitu. Jadi kan anak teknik ngoding kami ya IT ya, ngoding di laptop itu 24/7. Jadi bosen gitu. Kalian juga pasti gitu kan ya, tangasin tugas dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita juga pengen belajar gitu, pengen belajar. Jadi kita gabungin dua problem itu jadi satu aplikasi kita. Pokemon Go tuh enggak? Ya, bersama. Singkatnya itu kayak Pokemon Go, jadi kamu Iyalah. itu aplikasi. Tapi kalau Pokemon Go kan sama Pokemon kan ya, kita jawab soal. Jadi kita bergerak sambil Gak apa-apa, belajar Bil. juga. Jadi ada 4 kategori soal: programming, agile, UI UX, sama umum gitu. Jadi kamu bisa pilih, jawab. Kalau benar dapat koinnya bisa dipakai buat beli karakter kambingnya. Buat kan ya. Nih kalau kamu mau lihat. Oh, kameraku. Tidak ambil. Ini suruh ngapain? Berapa? Wawancara. Kalau sering main, kamu bakalan masuk ke leaderboard. Jadi dulu. Kalau mau coba bisa langsung di mobile, di Play Store, silakan. Boleh sih, harus scan. Kalau udah kesini harus scan, kasih bintang 5 lah. Rating di Play Store. Oke, siap-siap mas. Mini quiz lokasi. Ada pertanyaan mungkin? Ini masih di-update terus. Ya? Gimana? Masih di-update terus. Ya? Untuk sekarang, update terakhir sekarang ini. Kalau dari tim dosennya kayak menyetujui untuk dikembangkan lagi bisa jadi gitu. Jadi ini udah iterasi ke-5. Udah updatean ke-5 lah. Bilang. Jadi bisa sambil olahraga. Iya gitu. betul. Jadi emang konsepnya kayak gitu. Ya, olahraga, jawab soal terus main. Gitu. Iya. Karena kita ngejawab soalnya, nih ya, aku contohin ya. Contoh jawab soalnya. Tapi karena kita lagi nggak jalan, aku pakai cheat aja lah ya. Tidak untuk ditiru, tidak untuk ditiru. Kayak tampilan fake GPS. Oh iya. Jangan GPS. Kan mau testing ya. Apa ya? Tolong ya. Nah, coba ayo. Ayo. Umum aja. Terima kasih sudah berkunjung. Coba. Berapa? Berapa? Silakan. Lah, Ini saya server lagi agak nge-lag. Jadi agak lama tuh. Tapi kalau salah bakal muncul salah, benar-benar karena waktu habis jadi ini kayak gini. Itu pertanyaannya tuh muncul tiap berapa itu? Tiap lokasi aja. Jadi tapi satu lokasi satu pertanyaan. itu lokasinya per kilometer apa gimana? Nah, lokasinya ini kan banyak nih kan ya. Tapi kita mikirnya kemarin kalau semua tempat ada lokasi klaimnya itu berat pasti untuk dari sisi memori kan ya. Makanya kita buat sistem yang namanya buatkan lokasi atau generate lokasi. Jadi bisa nge-generate 20 lokasi dalam radius 1 km untuk diklaim. Dan bisa sampai 3 kali lah, 3 kali sehari. Jadi satu hari itu kalau aktif beneran aktif itu bisa sampai 60 lokasi yang dikunjungi gitu. Jadi misal udah selesai kan ya, udah mau lanjut kemana lagi nih di daerah TMB nih kan ya.
kayak gitu. Kayak hunting Pokemon. Jalan-jalan. Itu berarti lokasi ini dibikin sendiri. Iya di random. Jadi Oh, random. kalau dari logiknya itu kayak kita ngambil keyword lah kayak sekolah, gedung-gedung umum atau mall. Kita Jadi masukin nggak sampai di keywordnya. tengah jalan gitu ya. Nah, Nggak sampai di ini kan makanya ada sungai- ininya kan ya, ada tetap nama-namanya gitu. Karena kita nggak ngambil jalan, tapi kita ngambilnya yang ini gitu. Terus dari keyword itu berarti aplikasinya hanya bisa digunakan di Indonesia, Surabaya gitu? Atau Untuk sekarang di Jawa aja. di Jawa? Jawa. Tidak agak gimana Jawa saya terus ya. Tapi untuk sekarang bisa cuman bisa di Jawa karena dari sisi codingannya bakalan banyak kalau nambah di luar Jawa gitu. Oh. Ini aja yang di Jawa nih udah 1000 lebih lah line of code-nya. Kalau nambah lagi bisa jadi lebih banyak lagi, lebih berat lagi gitu. Jadi kita fokus untuk pengalaman user yang nggak komplain lah soal lemot, nge-lag segala macam gitu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi coba mungkin? Tanyain aja bebas apa aja. Cukup sih Mas kalau dari kami. Iya. Makasih banyak ya Mas. Iya, makasih buat kunjungannya juga. Deal. Ini ngambil dari tulisannya. Misal dia tuh tanggal hari Jumat gitu jam 12 gitu. Nah kalian bisa ngeset alarmnya tuh, pokoknya kalian di alarm kapan dari kan. Kalau dia tuh kan cuma hamil 1 tahun. Nah di sini kalian bisa custom mau diingetin kapan. Misal dia hari ini bisa ditambahkan, bisa lagi satu bisa itu bisa pas di jadwalnya mas. Nah itu juga. Nggak hanya nyontek, tapi ada Bedanya sama itu punya kalender, kalau yang ada alarmnya mungkin tadi yang ada notifikasi. mungkin bisa fokus ke manajemen jadi ada di sini kan misalnya nanti misal dari tugasnya langsung aja ke sini kan udah dibagi juga kan ini yang udah deket ini juga ada masih juga jadi ada yang urgent yang apa yang hamil 1 ada yang deket tuh apa aja ini ada listnya jadi udah di sini Nanti otomatis dikelompokkan berdasarkan siapa yang paling dekat gitu. ya kalau udah hamil 1 ini nanti masuk ke sini Otomatis mas ya. iya benar Berarti bisa juga ya Mas tingkat prioritas. iya ini kan ada urutan apa enggak misal penting kalau nggak penting terus ini tidak penting dan tidak masih lama masih di sini gitu katanya seperti itu ya kayak matrix biasanya kan ada kan priority. Jadi enak lah kalau tugas kita tuh kapan lebih terorganisir benar manajemen kita tuh menjadi lebih baik juga jadi kan kita tahu nih nah yang hari ini tuh apa aja deh kan kita udah ingat tinggal sebentar sini bisa kalau kalian di list kan banyak gitu kan pusing kalau di manajemen aplikasi lainnya mungkin masnya pakai alarm biasa juga banyak kan kalau di sini udah kelihatan nah hari ini tuh apa aja terus yang penting apa aja gitu jadi enak terus ada alarmnya juga ini juga ada filter kalau yang biasa terus yang komplit itu masih ada juga jadi tugas-tugas yang udah selesai itu apa aja masih ada jadi masnya udah ingat udah ngajakin nih Mas, alarmnya apakah berupa notifikasi saja atau bisa seperti jam? iya Timer? alarm yang begini bentar aku tunjukin bisa yes. Ini dekitannya Tadi aku ngeset jam 1 menit lagi, 1 menit lagi. Wah, kita tunggu ini apakah bunyi apa enggak alarm. Ini bisa dilihat
Oh iya, gelarnya walah yang di ini. Oh, bisa notifikasi Ya. Makanya tadi cuma notif. Bentar mas, aku set lagi. Bisa absen etol lewat situ. Nggak bisa. Nggak bisa gokil. Tunggu sama yang 42. Itu video buat Chill guy. Ada I'm just chill guy. Tadi ternyata notifnya dimatiin deh. Iya, matiin tadi. Chill guy, chill. Itu misalkan kalau pakai Google Keep itu bisa di HP. Apa? Pakai Google Keep di HP gitu bisa mas. Di set desktop gitu. Bisa. Nggak usah pakai set desktop juga bisa. Iya. Ini kan kasih lihat ya. Mungkin bisa langsung di scan aja misalkan nanti langsung masuk ke kalau tampilan di browser. Absen etol lah. Kayaknya ada mungkin mas. Oh, Ini buat alarmnya. Nah, ada jalan tugas. Nggak bisa ditunda ya pas itu. Apa? Kayak Snus ya. Hilang kan? Mode snus itu belum ada. Soalnya apa? Soalnya kan udah diminyatin itu udah dikerjain. Ditunda-tunda sama. Iya, kapan beresnya? Apa kita bisa dimain dulu gitu ya? Sama aja. Nah, mungkin kita bisa set lagi. Mungkin kita aku males lah sekarang. Mungkin kita set lagi ya H-1 atau H-2 jam. Nah, itu kita buka lagi aplikasinya. Kalau pending kan 15 menit lagi ya sama aja kita tetap males kan. Buat apa? Gitu. Soalnya kan tugas kan. Di sini fokusnya ke tugas, memang benar-benar tugas aplikasinya. Masuk akal. Ayo, mungkin cukup itu aja mas dari kami. Ayo bisa dilihat dulu programnya dulu. Saya perkenalkan aplikasi kalori, di mana aplikasi ini berfungsi untuk mencatat kalori ya, di mana kalori itu kalian ingin mengurangi berat badan atau menambahkan berat badan atau menstabilkan berat badan, maka di sinilah fungsi dari aplikasi kami. Dan di mana studi kasusnya adalah mahasiswa sangat kesulitan kan kadang itu dalam segi mengurangi, menambahkan, bahkan menstabilkan berat badan, bahkan ada yang sampai obesitas kadang kan itu menjadi masalah utama. Maka kita mengangkat aplikasi mengangkat studi kasus itu menjadi aplikasi kalori. Dan kami di sini kita banyak sekali dari kelebihannya, dan di mana kita sudah punya data sekitar 25.000 data. Lebih dari 25.000 data yang dimana itu makanan dan minuman, yang dimana itu sangat lengkap sekali, bahkan saking lengkapnya mungkin kalian bisa dicek mau apa yang di-serve, silakan bisa aja. Mau search apa nih enaknya nih? Search apa? Mau search apa nih? Kalori ayam goreng. Ayam goreng ya. Ya, kalori ayam goreng. Nah, ini akan muncul semua. Ayam goreng Kentucky paha. Nih, makanan cuma saja ayam goreng, kulit dan berkembang baik. Bamian ayam goreng, ada banyak semua. Nah, semisal jika seandainya 25.000 data ini, misal kalian ketik domainnya ternyata nggak ada, kalian jangan khawatir karena makanan kamu bisa ditambahkan makanannya, cuman emang lebih effort sedikit sih, karena kita harus nambah timbang beratnya dulu, timbang kalorinya. Oke, banyak nanya juga kayak gini, data dari kalori ini valid nggak, kredibel nggak? Jangan khawatir karena ini data ini sangat kredibel. Kenapa kami mengatakan seperti itu? Karena kami menggunakan rumus BMR dan BMI, yang dimana ini sangat kredibel. Dan kami mengambil data-datanya juga dari Indonesia maupun internasional. Jadi jangan khawatir, ini sangat kredibel sekali. Bagi kalian yang atlet, bagi kalian yang pengen mengurangi berat badan atau menambahkan berat badan atau menstabilkan berat badan, ini sangat cocok untuk kalian. Nah, semisal kalian itu adalah user yang sudah lebih dari 2 hari untuk memakai aplikasi ini, maka kalian akan bisa melihat dari grafik konsumsi mingguan, di mana konsumsi mingguan kita bisa lihat Minggu, Senin, Selasa, di mana kita bisa lihat grafik dari konsumsi mingguan kita sendiri. Dan fitur baru yang kita gunakan, fitur baru yang kita tambahkan itu adalah fitur AI, Summer AI, yang dimana fitur ini akan terbuka semisal kalian sudah memakai aplikasi kami lebih dari 1 hari, seperti ini. Jadi kita hasil Summer AI ini semacam sebagai sebuah analisa dari 2 hari kemarin dan juga saran gitu. Dan
3.491 kalori nih ya. Semisal kalau udah memenuhi maka dia akan melanjutkan ke 111%. Harusnya 100%, harusnya per hari itu 100%, nggak boleh lebih dari itu. Nah, semisal kalau udah lebih dari 1000 kalori, maka itu akan udah memunculkan warning bahwa kalori sudah mencapai batas. Dan di sini juga ada sarapan, makan siang, makan malam, lainnya. Yang dimana kalau lainnya ini kan kayak cemilan, terus kayak es krim, kan kita nggak bisa kan kita masukin cemilan, es krim ke sarapan, makan siang, makan malam kan nggak bisa. Makanya kita menggunakan lainnya. Ini biar rapi dan juga biar tertata. Karena orang-orang sehat itu kadang kalau nggak tertata itu malah bingung nanti dia. Karena sudah banyak case-case-nya yang terjadi. Mereka bahkan melihat kalau udah cemilan digabungkan ke sarapan, makan siang, makan malam, maka dia akan bingung juga. Ini kalori saya terpenuhi di makan siang berapa, kalau kalori yang terpenuhi di makan malam berapa, itu bingung mereka. Makanya kita masukkan ke lainnya. Dan jangan lupa kalau misalnya kita target saya itu mengurangi apa menambahi berat badan sih, jangan khawatir karena kita ada profil dan assessment di sini yang dimana kita bisa melihat untuk memaintain berat badan asupan kalori yang kami sarankan adalah 3.491 kalori per hari. Gimana target akhir adalah hanya untuk memaintain berat badan. Jadi kita tidak usah khawatir, kita lupa apakah kita mengurangi, memaintain atau menambahkan berat badan begitu. Silakan kalau yang mau menginstal silakan ada barcode di sana, barcode di sana, atau enggak kalau mager nginstal silakan langsung klik ke website kita caloric.agileteknik.com. Begitu ya, terima kasih. Saya masih ada pertanyaan nih. Iya. Kalori kasih ini apakah bisa mendetek nutrisi lain seperti karbohidrat, protein dan fatnya? Untuk saat ini masih belum bisa karena yang kita fokuskan hanya kalori. Tapi untuk data-datanya masih ada sampai nutrisinya, gizi-gizinya udah ada. Cuman kita masih belum bisa memunculkan itu. Karena mungkin dimensi iterasi mungkin kita akan memunculkan gizi-gizinya mungkin dengan menambahkan fitur-fitur lainnya juga. Mungkin itu dulu ya Mas. Terima kasih. Iya. Makasih banyak. Iya. Sama. Aku nggak. Kan saya baca itu edukasi kesehatan yang track kayak kondisi kita itu ketika kalori dan kita juga iya sering rekomendasi apakah juga ada kayak resepnya gitu? Mereka pengen ado-ado. Ini kan ada informasi pembesinya sekian. Ini ada macam-macam ya kan. Ini kalorinya sekian, protein, karbohidrat, lemak, terus bahan-bahannya ada ini. Nah, cara masaknya mungkin kalian males kan kadang kalau lihat teks ya. Kita jadi langsung bisa nge-link ke YouTube. Selain YouTube kita juga ada yang bisa nge-link ke TikTok gitu.
Jadi buat kalian yang gensi biasanya males ya, termasuk aku. Kalau cara masak jadi langsung lihat di sini. Berarti ini lebih ke resep ya kak? Iya resep, kita rekomendasi makanan gitu, bukan nge-tracking. Mungkin kalau kalian bingung makan apa, terus kalian bilang ini gimana pas saya. Kalau emang buat promosi kesehatan, ada yang buat track sendiri. Tak kata. Wes.